Halo semua, kembali lagi dengan saya Windasari Situmorang dengan NIM A1C41927, Program Studi Pendidikan Biologi tahun 2019 Universitas Jambi. Baiklah, di sini saya akan melakukan praktikum mandiri yang berjudul tipe-tipe telur. Adapun tujuan dari praktikum ini ialah untuk mengetahui tipe-tipe telur vertebrata dan membandingkan antara berbagai spesies dengan tipe telur yang berbeda. Pada umumnya, vertebrata memiliki telur sebagai salah satu alat perkembangbiakannya. Telur yang dimiliki vertebrata berbeda ukuran dan bentuknya. Misalnya, telur katak dengan telur apes berbeda ukurannya. Nah, begitu juga dengan hewan vertebrata yang lainnya. Perbedaan ini dapat dilihat dari segi telurnya atau ion. Oke, saya akan menjelaskan tentang tipe-tipe telur. Tipe-tipe telur dapat dibedakan berdasarkan jumlah dan letak yolk atau cadangan makanan yang dimilikinya. Ada 4 jenis. Yang pertama ada isolated cell. Isolated cell ini tipe telur yang penyebaran yolknya tersebar secara merata di seluruh ovum dan jumlahnya sedikit. Yang kedua ada telolecital atau mesolecital. Tipe telur ini letak yolk dan inti selnya berada di dua kutub yang berlawanan. Yang ketiga ada megalecital. Tipe telur ini memiliki banyak sekali yolk yang tersebar hampir seluruh bagian telur sehingga inti sel berada di ujung telur. Sitoplasmanya sedikit. Yang keempat ada centrality cell. Tipe telur ini memiliki inti sel dan yolk yang berada di tengah-tengah. Tipe telur ini biasanya berada di sektor. Oke, langsung saja alat dan bahan yang saya butuhkan yaitu alatnya ada wadah untuk tempat telur dan pisau untuk memecahkan telur. Bahannya ada telur ayam, telur bebek, dan telur puyuh yang sudah direbus. Baiklah, langkah yang pertama yang kita lakukan adalah kita memecahkan telur ayam yang sudah direbus. Dan telur yang sudah direbus ini kita belah dua. Kita letakkan di wadah. Selanjutnya kita memecahkan telur ayam yang mentah. Kita pecahkan pelan-pelan supaya kuning telurnya tidak rusak. Kita letakkan di wadah. Kita pecahkan telur bebek yang sudah direbus. Selanjutnya kita belah dua telurnya, telur bebek. Kita letakkan di atas cawan. Kita pecahkan telur bebek mentah secara perlahan-lahan supaya kuning telurnya tidak rusak. Selanjutnya kita pecahkan telur puyuh yang sudah direbus.
kita tuangkan telur puyuh secara perlahan. Baiklah, saya akan menjelaskan bagian-bagian telur ayam. Yang pertama ada cangkang. Cangkang ini berfungsi sebagai pelindung telur. Dan di sini terdapat selaput telur. Di dalamnya ada rongga udara yang berfungsi sebagai keluar masuknya oksigen. Dan di sini terdapat putih telur. Putih telur ini untuk menahan kuning telur dari guncangan. Dan kuning telur ini berfungsi sebagai cadangan makanan utama. Dan ada kalsada yang berfungsi sebagai penahan kuning telur agar tetap berada di tempatnya. Dan untuk menjaga sel embrio agar tetap berada di atas kuning telur. Dan di sini ada telur ayam yang sudah direbus, terdapat putih telur dan kuning telur yang untuk cadangan makanan utama. Tipe telur ayam berdasarkan jumlah yolknya merupakan tipe telur megalesital, dan berdasarkan penyebarannya, tipe telur ayam merupakan tipe teloresital. Selanjutnya, bagian-bagian telur puyuh ada cangkang yang berfungsi sebagai pelindung telur dan terdapat selaput yang di dalamnya ada rongga udara sebagai jalan keluar masuknya oksigen, dan ada putih telur sebagai penahan kuning telur dari guncangan dan kuning telur sebagai cadangan makanan utama, dan ada keping lembaga. Keping lembaga ini yang akan menjadi sel individu baru. Dan di sini telur puyuh yang sudah direbus terdapat putih telur dan kuning telur sebagai cadangan makanan utama. Tipe telur puyuh berdasarkan jumlah yolknya merupakan tipe megalesital, sedangkan berdasarkan penyebarannya, tipe telur puyuh ini merupakan tipe telolesital. Selanjutnya, bagian-bagian telur bebek. Yang pertama ada cangkang. Cangkang ini berfungsi sebagai pelindung telur, dan di dalamnya terdapat selaput yang ada rongga udara sebagai jalan keluar masuknya oksigen. Dan di sini terdapat putih telur yang berfungsi sebagai penahan kuning telur dari guncangan, dan kuning telur ini sebagai cadangan makanan utama, dan ada kalsada sebagai penahan kuning telur agar tetap berada pada tempatnya dan menahan sel embrio agar tetap berada di atas telur. Dan ini juga terdapat putih telur dan kuning telur pada telur bebek yang sudah direbus. Tipe telur bebek berdasarkan jumlah yolknya merupakan tipe megalesital, dan berdasarkan penyebarannya, tipe telur bebek ini merupakan tipe telur telolesital. Oke guys, sekian praktikum yang dapat saya lakukan. Semoga apa yang saya praktekkan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.